Bentar ya, minum dulu ya. Oke. Oh, lupa. Ini loh, sekarang itu Saya kira Mbak Berta minumnya diserap dari masker. aduh. Emang susah ya pakai masker ya? Ya, tapi ya memang kita harus bermasker untuk saat ini. Tapi sekarang 2 loh. Jadi kadang-kadang kalau 1 gitu dikencengin gitu kan, itu telinganya sakit. Tapi kalau 2 tambah nyesek juga, karena 1 aja udah sumpek. Belum lagi kalau misalnya, ini udah buru-buru nih, awas tuh. Mana nih? Ya kan? Belum lagi kalau makan, belum lagi kalau mau selfie, ya kan? Ini jadi mengganggu sekali nih. Ya, tapi harus kita jalani dulu. Bukan hanya demi kau, tapi juga demiku. Capek dah. Mau sampai kapan ini? Sampai satu saat nanti semuanya akan berhenti dan kembali seperti semula lagi. Hari ini aku mendengar dia berpuisi, lega rasanya di hati, tapi jadi pengen lapar lagi. Tapi sumpah bener loh Bu, aku kadang-kadang berpikir, nah tadi aja nggak usah kemarin-kemarin tuh, pas perjalananku dari rumah menuju ke sini itu hanya sekitar 15-20an menit ya. Nah di situ di sepanjang jalan itu ada banyak banget, ada orang berjualan, ada orang yang lagi jalan, ada orang yang lagi berkendaraan, bla 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 segala macam, no masker, enjoy aja tuh. Ya, karena Saya berpikir gini loh, mereka aja nggak ngapa-ngapain, mereka aja nggak pakai masker, kenapa nih mesti pakai masker? mungkin mereka belum mengerti. Masa sih? Mereka belum mengerti bahwa pakai masker itu bukan hanya untuk melindungi mereka sendiri, tapi juga melindungi orang lain. Empatinya itu loh seolah sudah mati. Empatinya ya sudah mati ya. Di mana hati nurani? Tapi ngadepin orang-orang yang, maaf ya, ada yang mungkin memang tidak tahu. Orang yang tidak tahu, memang sama sekali dia nggak tahu. Mungkin juga orang beranggapan bahwa COVID itu memang nggak ada gitu. Kita harus jujur loh, ada orang yang merasa COVID itu nggak ada, itu satu. Sehingga dia tidak tergerak untuk melakukan yang 3M, 5M, 7M dan segala macam. Kayaknya itu yang disebut dengan COVID diot itu ya Mbak. Covidiot. Iya. Apa itu? Orang yang entah mereka tidak ngerti bahwa Aha. ada COVID, Aha. entah mereka yang tidak peduli dengan ada COVID, Yes. atau mereka yang menganggap bahwa COVID ini adalah konspirasi. Saya nggak tahu deh. Pokoknya belakangan sering sekali dengar istilah COVID diot. Itu semacam ini ya, istilah asingnya itu ngeyel. Yes. Yang saya tangkap seperti itu. The ngeyel ya ini ya. Ngeyelers. Ngeyel terus ya. Iya, terus. Artinya berarti ada 3M, 5M, 7M, harusnya pakai 8 atau 10M, tapi M yang terakhir adalah menghindari mengeyel. Iya ya Bu. Betul. Tapi memang begitu ya Bu. Ya mungkin ngeyelnya itu, kalau ngeyel itu dia sudah tahu, tapi dikasih tahu, diberi pemahaman, tetap aja dia tidak melakukan. Itu mengeyel. Dan itu mengeyel yang dalam konteks negatif. Kadang-kadang mereka bangga loh kalau ngeyel itu. Dengan bangganya. Gue gitu ya. Ah, iya. Aku Lah kamu aja dasarnya. Ya, yang ngomong gimana ya, terus mereka komentarnya itu, lah dasar kamu yang sok parno, orang nggak ada apa-apa kok. Oke. Jadi dengan bangganya itu, aku juga nggak pakai masker, nggak apa-apa. Nah itu yang covid itu udah begini aja terkena, pejabat terkena, artis terkena. Aku aja nggak pakai masker, nggak apa-apa, mungkin gitu ya. Belum tahu loh. Belum tahu dia. Iya. Dan itulah tadi yang namanya mengeyel. Mengeyel dalam arti yang negatif dan dalam konteks sekarang ini, dalam suasana pandemi yang semakin hari semakin menjadi saat ini ya. Kita berharap ya entah kapan nanti, tetapi ini segera berlalu seperti hanya badai yang bisa berlalu. Semoga COVID pun juga akan cepat berlalu. Kayak lagunya siapa Mbak? Tanya lagu lagi
lagi. Saya kan sudah bukan penyiar. Tapi kan memori masa-masa sebagai penyiar pasti masih berkesan. Lagu apa Mbak itu? Badai pasti berlalu. Yes. Itu penyanyinya adalah kalau penyanyi sih bisa macam-macam ya. Penyanyi itu bisa macam-macam. Mau yang muda ada, tapi itu yang pasti ciptaannya Mas Eros Jarot. Halo Mas Eros. Lagunya seperti apa? Badai pasti berlalu. What? Gitu kan? Lah ini lepas dari penyiar kok jadi begini. Kebanyakan pakai masker. Jadi suaranya sampai sini sekarang. Badai pasti berlalu. Kayak gitu-gitu. Oke. Oke, nggak ada iringan sih. Kalau ada iringan saya kabur. Kalau ada iringan nanti kita konser. Iya, saya kabur tapi. Nah, kembali ke yang tadi itu, Rob. Yang mengeyel tadi loh. Kalau ngadepin orang mengeyel tadi kita dalam konteks yang negatif ya. Ya. Dikasih tahu yang baik, tapi dia tidak melakukan dan lebih mengatakan bahwa enggak kok, aku gini aja. Ya, cuek. Ya apalah tadi. Nah, sekarang kalau ngadepin orang kayak gitu kita mesti kenapa? Gimana sih? Kok kenapa? Gimana? Kalau saya menghadapi orang yang ngeyel, saya juga ikut ngeyel Mbak. Orang ngadepin orang baik-baik aja ngeyel. Dalam arti begini, ketika mereka ngeyel dengan apa yang mereka anggap benar, ya, maka saya pun akan ngeyel dengan apa yang saya anggap benar. Sehingga walaupun apa yang saya sampaikan mereka tidak mau dengar, biarkan saja. Yang pasti tugas saya adalah menyampaikan, ini loh, karena COVID ini makin merajalela, sebaiknya kamu melakukan. Paling tidak kalau kamu tidak mau melakukannya untuk dirimu sendiri, saya membatasi diri untuk tidak stop untuk melanjutkan penularan. Ya, saya ngeyel Mbak, ngeyel. Saya merasa benar, saya ngeyel. Nggak apa-apa, kita hidup ngeyel. Udah kelihatan ngeyelnya ini. Tapi ya betul tadi loh, kadang-kadang orang yang bisa ngeyel gitu, itu ada semacam kebanggaan ya. Yes. Implisit ya, kebanggaan dalam tanda kutip. Jadi dia ngerasa gini loh, nadanya tuh begitu. Begitu juga ketika kita bicara soal COVID ini tadi. Berapa banyak sih diantara kita itu yang masih juga seperti itu, artinya tidak mau begini, tidak mau begitu, padahal maskermu itu bukan hanya menyelamatkan dirimu dan keluargamu, tapi juga untuk sesamamu. Betul. Menghadapi orang ngeyel dilawan dengan Ngeyel. itu beliau. Tapi ada juga yang kalau dia ngeyel ibaratnya api, ini harus ada air gitu loh. Jadi kalau dia yang begini jangan dilawan dengan api, karena dengan air yang menyejukkan pastinya akan kalah. Jadi lebih baik kita tidak ikut ngeyel, tapi lebih harusnya gitu loh, lebih sabar, lebih gimana Ya, lain lubuk, lain ikannya. lain ladang, lain ikannya juga ya. ini sampai ke situ ini. Iya. Yang ya. pasti setiap orang punya cara sendiri untuk menghadapi para ngeyelers. Yes. Tetapi inilah cara saya ketika saya menghadapi orang-orang yang ngeyel, maka saya memilih untuk ikut ngeyel. Tetapi dalam konteks ngeyel yang berbeda. Konteks yang berbeda ya. Ya. Jadi mari kita sama-sama ngeyel. Provokasi udah mulai muncul ini. Sebetulnya mungkin lebih tepatnya adalah ketika kita menghadapi orang yang dablek tadi atau ngeyel, ketika diberi sesuatu yang benar, bukan kita ngeyel, tetapi mari terus kita jangan pernah berhenti untuk memberikan pemahaman bahwa kamu itu nggak benar, bahwa ini loh yang tepat gitu. Artinya bukan kita lalu ikutan ngeyel, tapi kita mempertahankan apa yang seharusnya dilakukan. Oke, setuju? Jangan ngeyel ya, harus setuju. Oke deh, ngomong-ngomong soal ngeyel dan ngomong-ngomong soal yang apa tadi, yang
harus lembut, yang harus air dan segala macam, saya kok jadi agak lapar ya. Karena mungkin sudah waktunya mengisi area tengah. Artinya ini perut ini tidak boleh diajak untuk ngeyel, Betul. harus diisi. Harus diisi. Cuma persoalannya ini Jangan bukan, ngeyel. iya sih, cuma ini rumah ini kayaknya ada makan nggak ini? Itu aja sih persoalannya, karena ini di pinggir kali kan. Iya. Jadi yang rumah-rumah sebelah itu ada makan nggak ya? Loh, tetangga-tetangga kita ini yang belakang adalah sapi. Yang di selatan ya Mbak, selatan itu sapi. Aku mau ketawa nih. Maksud lo, aku suruh makan di tempat sapi itu. Ya, dalam arti ketika bertetangga dengan sapi, bertetangga dengan kebun kosong, bertetangga dengan kebun pisang, ya, Jangan berharap jangan berharap. lo dapat tongseng di sana ya. Makanlah rumput itu ya. Cakep. Oke deh. Pemirsa, mudah-mudahan Anda bukan hanya sekedar terhibur dengan obrolan kita di hari ini, tetapi meskipun sekilas, meskipun tidak panjang kami ngobrol, tetapi obrolan kami yang suka-suka ini, obrolan pinggir kali, obrolan yang suka-suka, tapi tetap mengena di hati Anda. Ada energi positif yang bisa kita bangun melalui obrolan kita hari ini tentang mengeyel tadi loh. Mengeyel ya, jangan jadi orang yang mengeyel, menghindari mengeyel. Mengeyel itu disentek, orang meletek, digusah orang obah. Artinya sekalipun disentek gitu, nggak meletek, tetap nggak berpikir. Padahal udah disentil loh, digusah, disuruh ayo lakukan, tetap dia siram air, jangan pakai api. Maklum, karena tetangga kanan kiri kan sapi. Sampai ketemu di episode berikutnya dalam obrolan pinggir kali. Patricia Lestari Taslim, Berta Sugati. sampai ketemu. Dadah.